Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa satu kebiasaan kecil saja, yang dilakukan setiap hari, bisa diam-diam membantu mencegah hingga 90% penyakit yang paling kita khawatirkan? Mungkin terdengar seperti omong kosong, tapi semakin banyak penelitian modern yang justru membenarkan apa yang telah diajarkan oleh leluhur kita sejak dulu, bahwa kesehatan kita lebih ditentukan oleh kebiasaan sehari-hari, bukan semata-mata oleh keturunan ataupun obat. Jika Bapak atau Ibu kini sudah melewati usia 60 tahun, mungkin sudah sering mendengar nasihat. Jangan banyak bergerak, jangan lupa minum obat, jangan ini, jangan itu. Tapi, bagaimana jika ada satu kebiasaan sederhana, yang tidak perlu obat mahal, tidak butuh alat canggih, namun bisa membantu memulihkan ingatan, membersihkan pembuluh darah, menurunkan risiko kanker, dan bahkan memperbaiki suasana hati? Kebiasaan itu sebenarnya sangat sederhana. Begitu sederhana sampai sering diabaikan begitu saja. Tapi bila dilakukan setiap hari, kebiasaan ini bisa mengaktifkan kekuatan alami tubuh yang selama ini tertidur. Baik Bapak sedang berjuang mengontrol tekanan darah, merasa ingatan mulai menurun, atau sekadar ingin merasa menjadi diri sendiri lagi, kebiasaan ini bisa membawa perubahan besar. 6 kebiasaan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup Bapak dan Ibu. Terutama jika setiap hari terasa semakin melelahkan dan muncul pertanyaan dalam hati, apakah ini memang karena saya sudah tua? Maka mohon, tetaplah bersama saya. Mari kita mulai bersama-sama. Dan kebiasaan pertama adalah sesuatu yang sangat sederhana, minum air putih segera setelah bangun tidur. Kedengarannya sepele, tapi sesungguhnya sangat berarti. Terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, meminum segelas air putih segera setelah bangun tidur mungkin terdengar terlalu biasa untuk disebut sebagai rahasia hidup sehat. Tapi izinkan saya menjelaskan, mengapa hanya 1 gelas air di pagi hari bisa memberi dampak besar bagi jantung, daya ingat, pencernaan, dan juga suasana hati. Karena setelah tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh kita secara alami mengalami kekurangan cairan. Selama kita tidur, tubuh kita terus bekerja, bernapas, berkeringat, menjalankan metabolisme. Tapi, tidak ada satupun asupan cairan masuk selama 6-8 jam itu. Maka saat pagi tiba, otak, sendi, dan sistem peredaran darah kita berada dalam kondisi kekurangan air. Jika kita melewatkan minum air saat bangun, tubuh akan tetap kering. Darah menjadi lebih kental, dan jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompanya. Akibatnya, otak kekurangan oksigen. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi. Pencernaan melambat, sembelit bisa muncul, dan daya tahan tubuh menurun. Itulah sebabnya, hal pertama yang sebaiknya dilakukan setelah bangun tidur, bukan minum kopi, bukan mengecek ponsel, tetapi meminum segelas air putih. Jika ingin lebih baik, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sedikit air jeruk nipis atau sejumput garam mineral untuk membantu keseimbangan elektrolit. Tapi, kalau tidak ada, air putih saja sudah sangat luar biasa manfaatnya. Terutama bagi mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, penurunan daya ingat, atau radang sendi. Saat tubuh kita mendapatkan cairan yang cukup di pagi hari, rasanya seperti pelumas alami yang membuat sendi terasa lebih ringan, langkah lebih mudah, dan tubuh tidak lagi terasa lemas. Bayangkanlah, seolah kita menekan tombol reset bagi seluruh tubuh. Minum air setiap pagi akan membangunkan hati, ginjal, dan otak, membantu tubuh memulai hari dengan segar dan siap beraktivitas. Saya pernah bertemu seorang pria berusia 82 tahun. Setiap pagi ia merasa lelah, pikirannya mudah lupa, dan tekanan darahnya cenderung tinggi. Tapi setelah rutin minum air putih setiap pagi selama 3 bulan, tekanan darahnya stabil, pikirannya lebih jernih, dan yang paling membuat ia bahagia, ia merasa lebih mudah. Maka sebelum kita tergesa-gesa mencari obat, mari kita tanya diri sendiri, hari ini, apakah saya sudah cukup minum air? Dan sekarang, mari kita lanjut ke kebiasaan sehat nomor 2, berjalan kaki cepat setiap hari.
Tak perlu lari, tak perlu olahraga berat. Jika ada satu obat mujarab yang bisa menjaga ingatan, menstabilkan tekanan darah, mengontrol gula darah, merawat sendi, dan menurunkan risiko kanker, tanpa biaya dan tanpa efek samping, apakah Bapak dan Ibu tidak ingin mencobanya? Jawabannya ada dalam satu kebiasaan sederhana yang sering kita lupakan. Berjalan cepat setiap hari. Untuk kita yang sudah lanjut usia, berjalan kaki bukan sekadar bergerak. Ini adalah cara tubuh menata ulang seluruh sistemnya. Tak perlu lari, cukup berjalan dengan irama sedang, ayunkan tangan, atur napas, dan tubuh pun akan terbangun. Hanya dengan 15 menit sehari, kita bisa menaikkan detak jantung secara sehat, membantu otot menyerap gula dari darah, mengurangi risiko diabetes, meningkatkan aliran darah ke otak, memperbaiki daya ingat dan kewaspadaan, serta mengurangi tekanan pada sendi karena tubuh menjadi lebih lentur. Bahkan, banyak penelitian menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang rajin berjalan cepat setiap hari bisa memperlambat penyusutan hipocampus, bagian otak yang berperan penting dalam daya ingat. Artinya, berjalan kaki bukan hanya menyehatkan jantung, tetapi juga membantu kita tetap ingat nama cucu, jadwal pengajian, atau bahkan sekadar kenangan manis masa lalu. Tak perlu jauh-jauh, bisa berjalan di taman, keliling halaman rumah, di sepanjang gang, bahkan di dalam rumah, bila cuaca tak bersahabat. Tak penting kemana Bapak dan Ibu melangkah. Yang terpenting adalah melangkah dengan niat yang tulus. Saya pernah bertemu seorang ibu bernama Bulan, usianya 75 tahun. Beliau dulu mengalami kolesterol tinggi, sulit tidur, dan sering lupa. Tapi setelah rutin berjalan kaki setiap pagi selama 20 menit, tekanan darahnya membaik, daya ingatnya pulih perlahan, dan hatinya menjadi lebih cerah. Dengan senyum beliau berkata, "Begitu saya pakai sepatu dan melangkah keluar rumah, rasanya seperti kembali muda beberapa tahun." Dan memang, salah satu keajaiban dari berjalan kaki adalah rasa memiliki kendali atas hidup sendiri. Di usia lanjut, kadang kita merasa dunia terlalu cepat, terlalu rumit, tapi berjalan kaki mengingatkan kita bahwa kita masih bisa memilih, masih bisa bergerak. Tidak butuh tempat khusus, tidak butuh pelatih pribadi, cukup dengan 2 kaki dan sedikit tekad. Dan jika hari ini Bapak atau Ibu belum sempat berjalan, cobalah sore ini, atau besok pagi. Karena satu kebiasaan kecil bisa mengubah arah hidup kita di masa tua. Kini, mari kita lanjut ke kebiasaan nomor 3, menarik napas dalam-dalam dan duduk dalam keheningan. Inilah kekuatan dari diam yang sering kita abaikan. Padahal, cara kita bernapas setiap hari sangat memengaruhi jantung, otak, daya tahan tubuh, bahkan suasana hati. Kita sering menganggap napas itu otomatis. Masuk, keluar, selesai. Tapi tidak sesederhana itu. Setelah usia 60, jika napas kita dangkal dan tergesa-gesa, tubuh akan terus berada dalam keadaan siaga, seolah-olah ada bahaya, padahal semua tampak tenang. Maka kebiasaan ketiga ini adalah meluangkan waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk bernapas dalam dan duduk diam. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ketika Bapak atau Ibu menarik napas perlahan sampai ke perut, lalu menghembuskannya secara tenang, tubuh akan masuk ke mode penyembuhan alami, menenangkan saraf, memperbaiki suasana hati. Saat itu terjadi, tekanan darah menurun, detak jantung melambat, hormon stres seperti kortisol ikut mereda, dan sistem kekebalan tubuh menguat. Dan jangan khawatir, bernapas dalam bukan berarti harus meditasi rumit atau duduk bersila seperti di film. Cukup duduk di tempat tenang, punggung tegak namun santai, pejamkan mata, dan hitung perlahan. Tarik napas sambil menghitung 4, tahan, lalu hembuskan sambil menghitung 6 atau 8. Ulangi selama beberapa menit, dan Bapak atau Ibu akan merasakan kepala lebih ringan, detak jantung lebih tenang, dan tubuh terasa lebih lega. Banyak lansia yang hidup sendiri, jarang berbicara, tapi di dalam, menyimpan begitu banyak kekhawatiran. Tentang anak, tentang kesehatan, tentang masa depan. Kecemasan yang diam-diam itu, seringkali menggerogoti ingatan, tidur, dan daya tahan tubuh.
Namun, semuanya bisa dipulihkan hanya lewat napas bapak dan ibu sendiri. Saya pernah mendampingi seorang bapak berusia sekitar 80 tahun yang mudah lelah dan sering marah tanpa sebab. Setelah 3 minggu rutin bernapas dalam setiap pagi, beliau berkata, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak, tidak mudah cemas, dan rasanya, hidup saya lebih berarti." Hanya dengan duduk diam dan bernapas sadar setiap hari, kita mengirim sinyal kepada tubuh kita, "Saya baik-baik saja, semuanya masih dalam kendali." Dan dari ruang keheningan itulah, proses penyembuhan perlahan dimulai. Sekarang, kita masuk ke kebiasaan keempat, mandi dengan air sejuk. Cara sederhana yang dapat membangkitkan sistem kekebalan tubuh dan menyegarkan semangat kita. Mungkin terdengar aneh, tapi hanya dengan bersentuhan dengan air sejuk setiap hari, meskipun hanya beberapa puluh detik, tubuh kita bisa dibangkitkan kembali, apalagi setelah melewati usia 60. Tentu bukan berarti harus mandi air es atau menggigil kedinginan. Maksud saya adalah, mengakhiri mandi pagi atau sore dengan air sejuk, cukup 15-30 detik. Mengapa ini begitu berdampak? Karena ketika tubuh kita bersentuhan dengan air sejuk, pembuluh darah di bawah kulit akan menyempit, lalu melebar kembali. Ini seperti olahraga ringan bagi sistem peredaran darah kita. Saat tubuh kita tersentuh air sejuk, jantung mulai berdetak lebih efisien, aliran darah menjadi lebih lancar, dan organ-organ dalam tubuh pun terbangun untuk bekerja dengan ritme yang lebih baik. Tak hanya itu, air sejuk juga membantu melepaskan zat alami bernama norepinefrin yang berfungsi memberi kita rasa segar, mengurangi peradangan, dan memperbaiki suasana hati. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih segar dan semangat setelah mandi air sejuk. Bukan karena kopi, tapi karena tubuh mereka sedang benar-benar bangkit dari dalam. Dan ada satu hal menarik lagi, air sejuk ternyata mampu mengaktifkan lemak coklat, yaitu lemak baik yang berfungsi membakar energi, mengatur kadar gula darah, dan menjaga suhu tubuh. Ini sangat penting, terutama bagi para lansia yang sedang menjaga berat badan atau berjuang mengontrol gula darah. Saya tahu, mungkin ada yang berpikir, "Saya sudah tua, saya takut dingin." Dan saya sangat memahami perasaan itu. Tapi kita tak harus langsung menyiram tubuh dengan air dingin. Bisa mulai pelan-pelan. Misalnya, setelah mandi dengan air hangat, coba akhiri dengan air sejuk selama 15 hingga 30 detik. Atau cukup basuh wajah, leher, tangan, dan lengan dengan air sejuk di pagi hari. Atau bahkan, cukup rendam kaki dengan air sejuk sebelum tidur malam. Ini bukan bentuk penyiksaan, tapi sebuah cara lembut untuk membangunkan tubuh yang terlalu lama dimanjakan oleh kenyamanan. Dari kebiasaan kecil ini, daya tahan tubuh bisa meningkat, dan semangat kita pun diperbarui setiap hari. Saya pernah membimbing seorang ibu berusia 74 tahun yang sering mengeluh pegal saat bangun pagi dan merasa lemas sepanjang hari. Setelah 10 hari mencoba mandi air sejuk di pagi hari, beliau merasa tubuh lebih ringan, gerakan lebih lincah, dan yang paling mengejutkan, beliau hampir tidak pernah lagi terkena masuk angin. Ingatlah, tujuan air sejuk bukan untuk membuat kita kedinginan, tapi untuk membangkitkan tubuh yang lelap. Dan seringkali, kesadaran yang terjaga adalah langkah pertama menuju tubuh yang sehat. Sekarang, mari kita lanjut ke kebiasaan kelima, bernapas dengan sadar. Sebuah seni sederhana, namun mampu menyegarkan kembali pikiran dan organ-organ dalam tubuh kita. Selama hidup, kita sudah bernapas jutaan kali. Tapi, apakah kita pernah benar-benar bernapas dengan cara yang tepat? Banyak lansia terbiasa bernapas pendek, dangkal dan cepat, terutama saat sedang cemas, gelisah, atau kurang bergerak. Kebiasaan ini membuat tubuh selalu berada dalam keadaan siaga, seperti sedang menghadapi bahaya. Akibatnya, tekanan darah meningkat, daya ingat melemah, pencernaan terganggu, dan tidur pun menjadi tak nyenyak. Sebaliknya, jika kita melatih napas perut secara sadar, cukup 5-10 menit sehari, hasilnya bisa sangat luar biasa. Saat kita menarik napas dalam, membiarkan perut mengembang, lalu menghembuskan perlahan, tubuh secara otomatis akan berpindah dari mode bertahan ke mode pulih. Saraf parasimpatik akan aktif, kortisol menurun,
pembuluh darah menjadi lentur, dan tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan ini bukan teori semata. Banyak studi menunjukkan bahwa para lansia yang rutin melakukan pernapasan dalam memiliki tekanan darah lebih stabil, ingatan yang lebih kuat, dan jarang mengalami nyeri sendi atau gangguan tidur. Saya biasa menyarankan sebuah teknik sederhana bernama 478. Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 detik. Ulangi sebanyak 5 hingga 10 kali setiap hari. Waktu terbaik, pagi saat bangun tidur, atau malam menjelang tidur. Selain menenangkan jantung dan pikiran, napas dalam juga memberi pijatan lembut pada organ dalam. Karena saat kita bernapas dengan perut, otot diafragma akan menekan organ seperti hati, usus, dan ginjal, membantu pencernaan, detoksifikasi, dan penyerapan nutrisi. Itulah sebabnya, banyak lansia yang setelah rutin berlatih pernapasan dalam, merasa perut lebih ringan, nafsu makan membaik, dan tidak mudah kembung. Saya teringat pada seorang bapak berusia lebih dari 80 tahun yang dulu sering mengeluh lelah, sulit tidur, dan gampang lupa. Setelah ia mempraktikkan teknik pernapasan setiap pagi dan malam, hanya dalam waktu 3 minggu, tidurnya lebih nyenyak, ingatannya membaik, dan yang paling indah, beliau tidak lagi mudah marah atau gelisah tanpa sebab. Bernapas dalam bukanlah sesuatu yang rumit seperti meditasi yang membutuhkan keheningan total. Ia hanyalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Sederhana, tapi dalam maknanya. Tak perlu alat bantu, tak perlu obat. Yang dibutuhkan hanya ketekunan. Setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa saya masih hidup, tubuh ini masih berharga, dan saya masih mampu untuk pulih. Kini kita sampai pada kebiasaan ke-6, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Inilah kunci panjang umur yang sering diremehkan. Coba bayangkan, seandainya ada obat ajaib yang bisa memperbaiki ingatan, menstabilkan gula darah, melancarkan pencernaan, mengurangi nyeri sendi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan memperpanjang usia, tanpa efek samping dan tanpa resep dokter. Obat itu adalah tidur yang teratur. Terdengar terlalu sederhana, ya? Tapi justru setelah usia 60, tidur adalah hal pertama yang sering terganggu dan sering kita abaikan. Kita mungkin tidur lebih sedikit, sering terbangun di malam hari, atau mengantuk sepanjang siang tapi sulit tidur di malam hari. Lalu kita menganggap itu wajar, bagian dari penuaan. Padahal, banyak gangguan dalam tubuh justru bermula dari terganggunya jam tidur alami kita. Tubuh kita memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian, jam internal 24 jam yang mengatur segala sesuatu. Dari hormon, pencernaan, suhu tubuh, tekanan darah, hingga daya tahan tubuh. Jika kita tidur dan bangun di waktu yang berbeda-beda setiap hari, jam ini menjadi kacau. Dan saat jam tubuh rusak, seluruh sistem tubuh pun ikut terganggu. Tidur yang tepat waktu dan teratur memungkinkan kita masuk ke fase tidur dalam, tempat di mana otak mulai membersihkan zat-zat yang bisa menyebabkan penurunan daya ingat dan Alzheimer. Saat itu, hati bisa beristirahat, jantung dipulihkan, dan sistem imun diperbarui. Sebaliknya, tidur yang tidak menentu bisa menyebabkan peradangan tersembunyi, gangguan ingatan, naik turunnya gula darah, bahkan meningkatkan risiko stroke dan kanker. Lalu bagaimana cara memperbaiki jam tidur ini? Mulailah dengan memilih waktu tidur yang tetap setiap malam, misalnya pukul 10 malam. Bangunlah di waktu yang sama setiap pagi, termasuk akhir pekan. Hindari penggunaan perangkat elektronik atau cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Buatlah rutinitas malam yang tenang. Membaca buku, mendengarkan musik lembut, mengoleskan minyak pijat, atau melakukan pernapasan dalam. Batasi tidur siang, cukup 20-30 menit saja. Saya pernah mendampingi seorang ibu berusia 75 tahun. Beliau sering merasa mengantuk di siang hari, namun sulit tidur di malam hari. Setelah mulai menerapkan jadwal tidur yang teratur, hanya dalam 2 minggu beliau berkata,
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa segar di siang hari dan bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa bantuan obat. Begitulah, tidur tepat waktu bukan hanya soal istirahat, tapi momen di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri, secara alami. Dan di sanalah letak pondasi dari segala proses pemulihan, baik fisik maupun mental. Kini, mari kita renungkan sejenak. Langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari, dari minum air di pagi hari, berjalan kaki, bernapas dalam, hingga tidur tepat waktu, semua ini, jika dilakukan dengan tulus dan teratur, dapat mengubah sisa hidup menjadi masa yang penuh kualitas dan harapan. Dan jika Bapak atau Ibu sudah mendengarkan sampai sejauh ini, saya yakin, Bapak dan Ibu bukan sekadar orang yang peduli kesehatan, tapi juga seseorang yang sedang mencari makna, yang ingin menjalani masa tua dengan martabat, dengan tubuh yang kuat, dan hati yang tetap penuh semangat. Bapak dan Ibu adalah pribadi yang memilih untuk bertindak, untuk hidup sehat, hidup bahagia, dan hidup dengan penuh makna, tak peduli berapa usia saat ini. Kita sudah menapaki 6 kebiasaan sederhana bersama-sama, namun dampaknya luar biasa. Mulai dari minum air putih di pagi hari, berjalan kaki setiap hari, bernapas dengan sadar, mandi air sejuk, menyelaraskan tubuh lewat pernapasan, hingga tidur dan bangun di waktu yang teratur. Mungkin terdengar kecil jika dilihat satu persatu, tapi saat dilakukan setiap hari, perlahan-lahan tubuh Bapak dan Ibu akan berubah dari dalam. Bukan dengan suara gemuruh, bukan dengan mukjizat instan, melainkan pemulihan yang lembut, alami, dan tulus. Dan ingatlah, Bapak dan Ibu tidak harus langsung melakukan semuanya sekaligus. Cukup mulai dengan satu hal yang menyentuh hati saat mendengarnya. Mungkin segelas air saat bangun tidur, mungkin jalan santai pagi hari, atau cukup 5 menit tarik napas dalam sebelum tidur. Karena sesungguhnya, tubuh Bapak dan Ibu belum benar-benar menua sepenuhnya. Tubuh hanya menunggu izin dari hati untuk mulai pulih kembali. Mau usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai mencintai dan merawat diri dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu tidak sendirian. Di luar sana, ribuan lansia lainnya pun sedang memulai langkah-langkah kecil, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Saya sendiri sudah menyaksikan banyak orang yang dulunya tampak lesu dan kehilangan semangat. Tapi hanya dalam waktu 1 bulan setelah mengubah pola hidup, langkah mereka menjadi ringan kembali, pikiran lebih jernih, dan senyuman pun kembali menghiasi wajah mereka. Dan saya percaya, Bapak dan Ibu juga bisa menjadi salah satunya. Jadi, setelah video ini selesai, pilihlah satu kebiasaan saja. Lalu berkomitmen untuk melakukannya selama 7 hari ke depan. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, asal dilakukan dengan niat dan ketulusan. Dengan begitu, Bapak dan Ibu sedang menanam benih untuk hidup yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih bermakna. Terima kasih telah menyimak dan menemani saya hingga akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik suka, berlangganan ke channel ini, dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, kebiasaan mana yang ingin Bapak atau Ibu mulai lebih dulu. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia Indonesia yang hidup aktif, sehat, dan bahagia, hari demi hari.